Paham nggak kamu nak? Pertanyaan yang mudah kamu yang suka dia itu loh. Kayak tidak betul. Jadi makanya di dalam Al-Quran ada Al-Quran tidak masalah. Walillahil asmaul husna. Tanpa Al-Quran dibaca husna, tidak mungkin tidak. Jadi bingkongnya di situ namanya alif apa? Ta'nis itu artinya perempuan. Jadi husna itu bagus. Ada bingkong di belakang menunjukkan perempuan. Jadi husna artinya apa? Cakep gitu loh, cakep. Berarti datanglah Fatimah yang cakep, ja'a Fatimah husna. Kalau ja'a Fatimah hasanun ganteng namanya, bencong dia berarti. Paham kan? Bedakan husna. Saya ulangi, di mana ada tulisan Arab itu ya bingkongnya sebelumnya kok 3 huruf berarti tambahan wajib tanpa tanwin. Kalau 2 huruf berarti di tanwin. Contoh, kalau ini kelasnya Nurul lagi. Pokoknya yang sulit kepada kamu bukan Guguri. Ada tulisan Arab, qaulun ma'rufun wa ma'rufun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza atau adzanna. Ini di Quran ini. Ada. Tanwin enggak? Enggak. Alhamdulillah mulai pusing. Loh ini asli atau bingkong? Asli atau tambahan? Asli. Dari mana kamu tahu asli? 3 huruf. Kalau hanya 2 huruf berarti ini asli. Kalau asli berarti wajib ditanwin, itu pasti. Di Quran ada mesti ditanwin. Qaulun ma'rufun wa ma'rufun khairun min shadaqatin yatsba'u adzan. Pasti itu. Ini kaidah, jadi ini harus tulis enggak ini? Ya, kalau tulis gitu berarti walhasil ini. Jadi masukkan, jas tulis dulu nah. Jadi kalau ada apa tadi? 2 sebentar dulu. Sudah masuk loh ya, berarti isim ghairul munsharif yang alif ta'nis yaitu pertama mamdudah, yaitu apa? Udud. Ada mulut, ada rokok. Ada mulut, ada rokok. Terus maksuro adalah apa tadi? Ada alif bengkong, alifnya kalau tambahan artinya sebelumnya berarti 3 dikatakan alif tambahan, itu namanya adalah maksuroh. Jadi kalau ada 2 itu bukan maksuroh, namanya maksur. Nanti besok, jangan sekarang. Jadi dengan pernah mondok mesti isim maksur, isim mantus mesti. Jadi maksuroh bedakan buat taknya nanti, namanya maksur. Jadi hudan itu isim maksur, adzan itu isim maksur, bukan maksuroh. Itu pendalamannya nanti. Ya. Sekarang yang terakhir, isim ghairul munsharif yang terakhir. Apa itu? Sighat muntahal. Kalau saya bilang itu untuk hafalan anak namanya jenggot. Sama, kenal nggak jenggot? Jenggot muntahal. Coba tak sulit. Sighat muntahal jumu'. Jumu' itu artinya beberapa, jamak. Jadi nanti artinya harus beberapa. Muntaha itu orang Jawa bilang mentok, tidak bisa kesana lagi, full, tidak bisa kesana lagi. Ya, siapa itu mengikuti. Ya, tidak bisa kenal lagi. Dan artinya nanti beberapa. Contoh ada 2. Darohima dan dananiro. Tadi saya bilang bacanya mesti ikut bacaan fa'ail atau fa'ail, itu namanya sighat muntahal jumu' mesti. Jadi sighat muntahal jumu' bentuknya tadi apa? Ikut wazan fa'ail dan itu pasti, itu tidak mungkin enggak. Dan fa'ail itu pasti. Contoh darohima, apa artinya? Setelah alif ada 2 huruf yang hidup semua, atau di tengah-tengah ada alif, setelah alif ada 3 huruf yang tengah mati, itu mesti namanya jenggot muntahal jumu'. Jangan ditanwin, ya, jangan ditanwin. Contoh
Langsung Nurul yang jawab, udah Nurul. Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa asatidun? Betul atau salah? Salah. Harusnya apa? Du tanpa tanwin. Mengapa? Karena dia Isim gurumun sore berupa apa? Jenggot muntahal jumuk. Kok tahu dari mana? Ada alif, setelah alif ada 3 huruf yang hidup semu. Coba langsung Nurul lagi. Nurul ada tulisan Arab. Iktakafa, melakukan iktikaf. Siapa yang melakukan iktikaf? Zaidun. Siapa Zaid? Iktikaf di mana? Awas ulangi. Iktikaf di mana? Yang Nurul yang jawab. Fi masaji. Nurul cepat Nurul. Dida. Kalau kamu kok tahu dibaca jam mengapa? D. Mengapa jeda kamu pilih fathah? Karena isim murid musharif. Dari mana kamu tahu sebelum musharif nak? Itu nama tempat. Jenggot. Oh jenggot. Terima kasih. Lulus Pak, lulus. Alhamdulillah, lulus kamu dulu. Kamu harus syukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nah musharif kecil itu dulu. Terima kasih. Lagi kamu naik. Oke. Yang lain awas hati-hati langsung praktek baca kitab. Nanti Nurul yang terakhir. Yang lain harus duluan. Nanti baca kitab baru berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin langsung tes kacamata yang terakhir. Kacamata bukan kacamata yang paling terakhir. Itu ada praktek baca kitabnya, coba lihat. Ya, langsung praktek baca kitab nomor 1 nak. Itu coba langsung Nurul dulu. Oh belum nanti lupa. Subhanallah, saya lupa. Habis ini saya tak penting, sangat penting untuk guru itu sangat penting. Berani praktek baca kitab, materi harus diterangkan. Kalau belum jangan, saya ketinggalan. Saya akan menerangkan adat dan menerangkan masjid. Ya, materi tabel 2 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di bukunya nggak ada. Ambil kertas yang kosong di bukunya. Nggak ada. Ya, judulnya adalah adat. Bahasa Arab, adat hitungan. Nggak ada bukunya ini, tolong tulis ikuti saya biar cepat. Pasti punya yang namanya makdud. Makdud itu yang dihitung. Contoh, saya mempunyai 10 buku. 10 namanya adat, buku namanya makdud yang dihitung. Hukumnya seperti itu. Nah ini adat dan makdud. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya tidak apa-apa. Hukum yang pertama, angka 1 sampai 10 itu mempunyai nama namanya adat mufrad. Hukumnya nanti ada 2, 1, 2. Hukum yang kedua, angka 11 sampai angka 19 itu namanya ada hukum adat murokkab. Murokkab. Terus dulu. Ada 4 hukum nanti. 1, 2, 3, 4. Saya masih ingat subhanallah. Tadi kemarin ceritanya di mana ya? Di malam hari ada orang NTB. Itu dia itu mondoknya di Mekah puluhan tahun. Dia itu nggak pernah cerita pada muridnya adat karena sulit. Padahal subhanallah semudah ini nanti kita menerangkan adat. Saya ulangi, adat mufrad adalah angka 1 sampai 10 istilahnya adat mufrad. Angka 11 sampai 19 istilahnya apa? Adat. Mengapa demikian? Nanti saya terangkan. Saya contohkan di sini adat mufrad.
Coba lihat di sini. 5 laki-laki, 5 perempuan. Kalau ini 15 laki-laki, 15 perempuan. Ya. Coba sebelum main ke sini buka halaman sekilas dulu, halaman 16, halaman 15. Sekilas saja, halaman 15. Sekilas. Halaman 15. Coba bacakan saya. Maf'ul bih artinya ing atau di. Pada ya pada. Terus maf'ul mutlak artinya kelawan atau dengan. Terus mimtok singkatannya. Terus maf'ul fi nama lainnya adalah dzaraf di dalam. Terus maf'ul lah artinya karena. Terus maf'ul ma'ah beserta. Terus lagi ini hal artinya keadaan. Terus ini tamyiz apanya. Awas lagi, ini yang saya pegang ini. Udah, kalau nanti saya bilang Nurul, kalau saya bilang tamyiz itu artinya apanya? Ya. Bahasa Arabnya apa tam? Dibaca apa tamyiz? Nasab. Kan itu masuk kategori nasab kan? Ya. Kan? Ini saya dahului sedikit karena ini penting. Tujuan saya mengapa kok sampai saya belum menerangkan darah dan sebagainya, karena ini mau praktek baca kitab. Tamyiz ini banyak sekali. Jadi kalau saya bilang tamyiz dibaca nasab, artinya apanya? Saya tutup dulu. Angka 1 sampai 10 dikatakan mufrad. Mufrad itu artinya jangan diartikan jangan. Mufrad itu artinya tulisannya hanya 1 kalimat. Khamsatun kan 1 kalimat. Coba kalau saya bilang 1 sampai 19, 15 ada 5 sama 10 itu murokab. Paham ini? Jadi murokab artinya apa? Tersusun. Kalau mufrad artinya apa? Sendirian. Itu loh, jangan bilang 1, sendirian. Paham ini sudah? Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sendirian dan tersusun. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya yang pertama adalah, coba saya ingin tahu, 5 itu namanya adat, laki-laki namanya ma'dud. Ya. Nomor 1, angka 1 sampai 10 hukumnya adalah ma'dud dibaca jer sebagai mudhof ilaih. Bukan tulis, sangat penting. Jadi ini wajib dibaca khamsatu rijalin, wajib mudhof ilaih. Khamsu nisa'in, wajib dibaca jar sebagai mudhof ilaih. Itu kaidah, tidak mungkin enggak. Adapun harokatnya khamsah, boleh khamsatu, boleh khamsata, boleh khamsatu, terserah nanti. Andai kata jadi mubtada ya khamsatu, menjadi fa'il ya khamsah, andai kata jadi maf'ul bih khamsah, andai kata ada huruf jar bi khamsah, dan seterusnya. Ini sama, bisa su, bisa sa, bisa si. Ya. Ulangi, hukumnya adalah untuk adat mufrad atau tulis sudah boleh. Untuk adat mufrad hukumnya apa tadi? Ma'dud dibaca jar sebagai mudhof ilaih. Ya. Pelan-pelan santai ya. Ma'dud dibaca jar sebagai mudhof ilaih. Khusus angka bebas dulu ya. Angkanya itu bisa su, bisa sa, bisa si, terserah jadi apa. Kalau jadi mubtada ya su, kalau jadi maf'ul bih ya sa. Ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu untuk seorang pengarang. Ini adat mufrad yang kedua itu untuk seorang pengarang, bukan seorang pembaca. Saya terangkan sekarang tuh enggak? Jauh. Ini seorang pengarang minta diterangkan sekarang atau besok? Besok. Mosok besok? Sekarang. Sekarang aja berani ya. Jadi Anda mau jadi pengarang itu? Tidak apa. Saya coba untuk jadi pengarang. Karena nggak mungkin kalau membaca nggak mungkin seperti itu. Lihat. Ini untuk yang nomor 2 seorang pengarang. Adat mufrad itu
Saya ulangi contoh ini. Ini ada taknya, kalau di bawah tidak ada taknya, betul nggak? Jadi jawabannya adalah angkanya itu wajib dikasih tak apabila maksudnya laki-laki. Angkanya jangan dikasih tak apabila maksudnya perempuan. Itu penting. Saya ulangi. Mengapa demikian? Artinya begini, nak. Ini perempuan, ini laki. Kalau sudah bergandeng cocok nak bernikah, namanya nikah. Paham ini? Biar gak dosa. Jadi makanya kalau laki-laki ketemu laki-laki, namanya Nabi Lot itu loh. Namanya kaum Lot. Nah, untuk bilang itu gak boleh. Kalau makanya menurut orang Arab, kalau ini laki-laki dikasih perempuan, kalau ini laki-laki ini dikasih perempuan. Nulisnya saya gimana terus? Berarti angka diberi tak apabila maksudnya laki, terus tidak ada tak apabila perempuan. Jadi kan, betul gak itu? Ini kelas pengarang, ya, tulis. Berarti angkanya ada yang tak, ada yang tidak, itu lihat kondisinya. Kalau setelahnya laki-laki berarti harus ada taknya. Kok perempuan tidak perlu tak. Jadi khamsatu rijalin, khamsu nisa'in. Alasan sosialnya adalah karena biar enggak merusak keadaan laki-laki kumpul dengan perempuan jadi nikah, harus bernikah. Ya, sekarang adat murokab 11 sampai 19. Artinya dua susunan. Jawabnya adalah ini namanya angka pertama, namanya susunan. Ini namanya angka kedua, ya. Jawabnya di sini hukumnya. Angka pertama saya kasih huruf balok, huruf besar. Ya. Angka pertama wajib fathah aja, tidak usah pusing-pusing. Wajib fathah, walaupun menjadi apapun juga. Contoh ini, khomsat wajib dibaca khomsata atau khomsat. Jadi mubtada ya dibaca khomsata, jadi maf'ul ba ya dibaca khomsata, dimasuki huruf jar dibaca khomsat bi khomsata selamanya. Khusus angka murokab sama ini selamanya dibaca khomsa. Itu pertama. Nah, saya tulis angka pertama wajib dibaca fathah walaupun rofa nasab jar, enggak penting. Sudah. Yang nomor 2, maksud dibaca nasab sebagai tadi tamyiz. Tadi yang sudah saya terangkan. Apa tamyiz? Apanya. Contoh, saya mempunyai 15 apanya? Rojulan, saudara laki-laki. Saya mempunyai 15 apanya? Imro'atan, wajib nasab sebagai tamyiz. Itu wajib hukumnya. Tulis. Nomor 2 adalah maksud dibaca nasab sebagai tamyiz, artinya apanya. Begini.
Ya, ini mohon maaf ya Ustadz ini juga saya bilang begini, sebenarnya sistem nanti setelah ini mungkin jenengan sudah biasa mendengar, tapi sistem ngomongnya itu yang penting. Seperti ini, seperti isim ghairul munsharif itu sistem. Jadi seperti ini banyak orang sulit mengatakan ada, tapi insya Allah ini nanti akan mudah. Nanti lihat ini, coba saya ulangi. Adat murokat tadi apa? Angka pertama wajib dibaca fathah walaupun dia apa? Rofa nasab jar, artinya mubtada, khobar, fa'il apapun pokoknya jar pun. Yang nomor 2 apa tadi? Makdud dibaca nasab sebagai tawis, artinya apa? Mesti tadi. Roju apanya rojulan laki-lakinya, apanya imro'atan perempuan. Ya. Yang nomor 3 dan 4 itu bukan kelas pembaca, kelas pengarang. Sekalian diterangkan tadi sudah minta jadi pengarang. Yang nomor 3, oh ini kelas pengarang. Sama tadi. Di antara angka, kalau di pertama kok ada tak, yang kedua jangan dikasih tak. Kalau yang pertama tidak ada taknya, yang kedua wajib ada tak. Itu prinsip. Saya ulangi, jadi kalau sudah di depan angka di pertama kok ada taknya, yang kedua jangan dikasih tak. Kalau yang pertama kok tidak ada taknya, yang kedua wajib ada tak. Bagaimana saya membedakannya? Jawab. Membedakannya adalah dari laki-laki. Kalau tamisnya laki-laki itu taknya harus di depan. Kalau perempuan taknya harus di belakang. Apa logikanya? Logikanya adalah ini kan sudah suami istri, laki-laki dengan perempuan. Ini kan sudah suami istri, laki-laki dengan perempuan. Kalau di sampingnya kok dikasih laki-laki nanti terjadi bahaya. Artinya biarlah jadi perempuan, jadi untuk ngomong-ngomong laki-laki dengan laki itu logikanya sosialnya. Paham ini? Tak tulis ini. Ini kelas pengarang sudah. Jadi apa tadi? Tak onde-onde tempatnya di depan apabila maksudnya laki-laki. Tak onde-onde harus di kedua apabila taknya perempuan. Ya. Selesai udah. Terus yang nomor 4 terakhir, seorang pengarang. Lafal asr shin itu bisa dibaca asyara fathah, ada yang membaca asyra. Saya ulangi, bisa dibaca asyar dan bisa dibaca asyra. Bagaimana saya membacanya? Jawab. Kalau yang laki-laki maksudnya itu harus di fathah L. Kalau perempuan harus disukun. Mengapa? Karena laki-laki itu panjang, tidak usah ada. Teruskan aja, paham nggak ini? Teruskan aja. Kasihan Nurul ini. Tulis dulu. Ini ulangi ya. Jadi asyar itu harus laki-laki, kalau perempuan asyrota. Itu seorang pengarang lagi. Sudah? Tulis. Kalau sudah selesai langsung rekam baca kita. Ini adat sudah. Sekali lagi, khusus adat jangan menggunakan kaidah mana atau nana. Saya khawatir nanti jenengan akan terpancing dengan na ketemu na nggak boleh berhenti kok Pak. Harusnya na ketemu na kan harus mencari ma, kan begitu. Itu contoh nanti. Contoh apa? Yang pertama coba apa? Khom satu dijalin. Na ketemu na nggak? Nah, ya. Jangan bilang na ketemu na. Mulai metode. Tapi kemarin saya di Jambi, kok gurunya dan muridnya ingin Pak saya memilih na ketemu na. Pokoknya itu kalau saya kan nggak setuju. Menurut saya yang sebagai penemu metode, saya inginnya adat mufrad dan adat murokab gitu loh. Tapi anak-anak senangnya na ketemu na gitu loh Pak. Karena mudah pilih kan, terserah Anda nanti kondisional. Yang penting Anda jangan terpancing dengan na ketemu na kok berhenti Pak. Katanya harus sampai ketemu ma. Itu saya khawatir anak kesana. Paham ini? Udah tutup, saya hapus dulu ya. Langsung praktek baca kitab.
Buka tadi kacamata yang paling bawah. Tadi kacamata yang paling bawah nomor 1. Langsung di kelasnya Nurul ini. Kalau guru tetap canggih. Itu yang 4 tadi maksudnya kayak Oh ya? yang nomor 4 tadi. Nomor 4 itu bisa asyar, bisa asrof. Dibaca asar di fathah apabila laki-laki, asrof disukun apabila perempuan. Jadi bacanya adalah itu namanya khomsata asyaro. Kalau itu bawah itu khomsa asyarota. Mengapa kok disukun dan di fathah? Kalau laki-laki kan panjang kan? Kalau perempuan kan, kamu belum nikah ya tahu saya. Itu artinya gitu. Jadi nahu pun juga di sosialnya ada, sosialnya ada gitu loh. Urut persis tadi sama tapi kan kalau ini laki-laki sudah nikah dengan perempuan, kok sebelahnya kok ada laki-laki mesti gunjang, rumah tangganya rusak ini. Ini perempuan nikah dengan laki, ya kasih laki-laki biar nggak ada masalah gitu. Sama ini tadi perempuan nikah dengan laki-laki nikah dengan perempuan. Kalau ini perempuan nikah dengan cocok sudah. Awas Nurul, kamu canggih Nurul. Kamu anak SMK bisa baca kitab Budul gak main-main Nurul. Ini panitianya juga bangga, artinya ada eksperimen. Loh, pesertanya kok semuanya kok Gofuri semua ngapain sehingga malah sudah biasa itu. Tapi ini coba bisa nggak baca ini. Langsung Nurul dulu. Kalau terjemah tadi saya bilang terjemah itu ambil kata dasar. Wawu dan fa'ro wawu dot kata dasarnya fardu, wudu sitah 6. Asya itu dari kata dasar syai'a syai'un artinya sesuatu. Jadi terjemahnya apa? Fardunya wudu ada 6 hal. Jadi terjemah mudah. Jadi yang penting beli kamus. Mondok 3 tahun apa nak yang ditawarin nak? Dobi don din ada alnya tidak ada alnya tati ton tante on ane langsung dulu aja Anda nanti yang benar langsung Gofuri langsung Wafuru bacanya Wafurut nanti saya yang mengajari tidak penting itu. Jadi setelah Anda bisa baca ini nanti tidak akan baca Anda Wafirut tidak ada. Ya Wafuru, ayo. Salah tidak apa-apa, perasaan dulu. Wafuru, dul wudu, sita. Oh, saya hapus. Sita, ta, asya, alhamdulillah. Terima kasih betul atau salah? Kalau benar aman. Betul atau salah? Salah kan ini canggih ini. Lahir beri. Wafurudul wudu'i sittatu asya. Kita mondoknya sudah lama ini canggih. Rul, kamu masih perasaannya masih kurang tinggi nak. Ulangin nak. Fardu itu pekerjaan enggak? Pekerjaan fardu ada. Kamu tuh anak SMK kalau anak lu? Enggak ada. Berarti isim pertama kali menjadi tidak dibaca. Jangan bilang jamak taksir. Tidak boleh sementara mufrad dulu. Mufradnya alamatnya apa nak? Domah. Mengapa nggak ditanwin on? Kok ngono terus? 3 itu ada al, ada mudhof, ada isim gurumun. Isim gurumun kan spesial sih nak. Kalau ini miliaran, ini spesial. Ini kan masuknya bukan spesial, masuknya ke mudhof. Dari mana kamu tahu mudhof? Persis tabiluna selamanya. Nah ketemu ma. Berarti ini mudhof, ini mudhof. Bila mudhof bila dibaca jar wudu isim muf. Kalau jarnya alamatnya kas mesti berhenti nah karena ma.
Ya. Jadi mutadanya adalah 2 kalimat. Wa furudul wudu'i. Adapun fardunya wudu. Haitu. Paham? Khobar dibaca terus rofa. Sita isim muf. Rofanya alamatnya doma. Domanya tu atau tun? Mengapa nggak ditanwin? Baru saya hapus. Nah, namanya adat mufrad. Atau Anda milik na, andik orang Jambi milik na ketemu. Nah, kalau saya nggak boleh. Saya ingin adat mufrad itu angka berapa tadi? 1 sampai 10. Ini namanya makdud. Makdudnya dibaca apa? 1 sampai 10 makdudnya dibaca Allah. Ya mudhof ilaih artinya setiap adat mufrad pasti menjadi mudhof. Nah, pasti semua adat mufrad pasti menjadi apa? Mudhof. Setelahnya menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih dibaca jer. Jernya alamatnya kok kasro. Ada mulut ada rokok gitu kok. Udut, kalau udut itu apa tadi? Jernya alamatnya pakai ini kan isim ghairul musyarraf berupa apa nak? Mamdudah, mamdud. Ini ada mulut ada rokok. Musuh lupa. Wajar. Ini di pondok subhanallah 2 tahun persis lebih. Anda baru 1,5 hari. Jadi Anda pusing wajar. Tidak apa-apa ya. Tapi jangan lupa terlalu banyak. Ini mudah, tinggal praktek terus. Sekarang saya ingin termasuk sulit lagi, tapi semoga enggak. Terakhir habis ini istirahat atau nanti tambah lagi. Jam 10 istirahat kan ya. 2 jam kasihan. Nanti stres nanti. Ya, minum-minum dulu sekitar setengah jam lah, langsung sampai dulu. Relaksasi. Relaksasi. Ini sudah tadi kan lockdown, sekarang nggak lockdown lagi. Ini apa ini? Normal. Ini normal, kita bisa makan bersama lagi yuk. Ini sini, kalau bagian kita biasanya dulu.
dulu Pak, semangat dulu. Nurul, ayahmu ikut nggak? Enggak ya, nggak bisa ya. Furi, dulu kamu mondoknya di mana? Di Banjar, oke. Banjar sendiri ya? Puan, Mulai kelas berapa? dari kelas 1 aliyah. Aliyah sampai selesai, Bisa. terus kuliah ke sini. Gitu. 3 tahun. Di mana itu Banjarnya? Di Pemangki. Pemangki. Gitu. Daerah mana Pemangki itu? Ambil mentai. Daerah Berabay. Daerah di kabupaten di Kalsel. Oh, ikut Kalsel sana ya? Ikut jauh dari anu enggak? Dari Abbas Kumpul ya? Dari 4 jam ya. Oh, jauh berarti. Itu ada pesantren itu besar tuh. Wah, yang Darussalam. berkali itu loh. Darussalam. Darussalam. Iya. Besar sekali itu. Saya kan yang mengadakan kan santri sana pasti hafal Quran itu. Dia cerita sebenarnya Ustadz mohon maaf ya, yang cerita dia. Sekelas saya tahfidz tidak bisa naku soroh. Bukan hanya saya, teman saya sebenarnya banyak yang nggak bisa naku soroh. Tapi mohon maaf yang kan dia sendiri. Artinya banyak orang hafal Quran nggak bisa naku soroh. Dia hanya hafalan, kasihan kan. Padahal nanti habis ini paling jaringan 2 jam lagi. Nanti saya ambil tafsir nanti, Qurannya lah. Jadi kita Quran kita nahukan nanti. Itu yang cerita dia sendiri, kasihan itu.
Bukhari. Terus teman-teman kamu sebenarnya aliyah sudah bisa baca kitab belum? Tergantung santrinya Ki. Kalau yang rajin Enggak, mau mayoritas. mayoritas bisa insya Allah. Saya Bisa ya? kalau saya nggak bisa. Kelas teori seperti ini nanti ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Langsung pakai jurumiyah dengan mutamimah Ki. Kelas jurnal utama ya. Iya. Pusing nanti. Terus siapa Majid mau habis ini saya langsung menerangkan Majid. Apa itu? Istaqala yastaqilu itu. Dalam terlalu tiga. Istaqala yastaqilu istiqalan. Afwan, Ustaz, ini siapa? Antum siapa namanya? Pak Fathur Rahman. Saiful Koma. Saiful Koma. Insyaallah. Mabruk barokah ini. Beliau anak dari Madura. Jadi memang Madura itu rata-rata itu biru. Sebab jujur saya ingin tanya, adakah al-miftah kaidah ini? Yang al-miftah gimana? Al-miftah kaidah itu biru al-miftah. Jadi kan pernah belajar al-miftah. Kaidah mana mama ini ada enggak? Enggak ada. Ini mohon maaf, kemarin saya di Pamekasan itu semua madrasahnya itu menggunakan al-miftah. Dia menceritakan al-miftah itu sama dengan amsilat. Yang ngomong dia hanya dalil alfiyah dan teori ini nggak ada, padahal ini sangat penting. Itu loh. Jadi yang membedakan mungkin itu. Jadi subhanallah, sekali lagi mana mama nanti ada teori banyak. Jadi ada manggis, saya belum saya terangkan Anda manggis itu apa nanti. Jadi nanti ada mana mama, nama nana, manggis, jamurna, isarma, nanti banyak lagi. Ada najuh, majuh, pokoknya harus khatam hari ini. Besok tinggal diskusi. Kalau bisa saya ingin yang pinter seperti ini, kamu Bukhari micro teaching. Kamu nanti jadi gurunya mahasiswa. Jadi kamu habis S1 langsung cari jodoh jadi kiai aja. Karena micro teaching nggak main-main kamu. Nanti kamu pulang itu enak itu. Mohon maaf, subhanallah, di Jawa orang walim pintu toh pulang ke Jawa, dia ngajar jurunya zaman sekarang ini sulit. Artinya sekarang subhanallah sulit, itu sulitnya anak itu pusing menangkapnya itu terlalu lama. Akhirnya dia untuk apa sih baca kitab sih, untuk apa sih nahwu sih itu loh. Kalau ini kan itu tujuannya masuk mencari harokat itu, akhirnya terdoktrin itu. Insya Allah. Nanti Anda minimal habis dari ini jadinya nanti S1 sudah, nggak usah S2, langsung nikah. Cari istri yang punya pesantren itu aja. Ini carikan. Nanti langsung ngajar aja. Carikan di Jawa katanya gitu. Oh, Yang maharnya murah.
saya tulis. Yaf'ulu fi'il tidak saya tulis. Terus fa'lan saya tulis namanya masdar ghairu mim. Saya tulis contohnya adalah fa'lan. Terus maf'alan saya tulis. Maf'alan namanya itu masdar mim, namanya maf'alan. Terus bahwa nadara juga saya tulis. Terus bahwa namanya isim fa'il, bentuknya satu yaitu fa'ilun. Yang nomor 4 wadakan nadara juga saya tulis. Isim maf'ul, bentuknya satu yaitu maf'ulun. Terus la uf'ul fi'il amar saya tulis, la taf'ul fi'il nahi saya tulis. Terus namanya zaman makan. Zaman makan. Nah, zaman makan apa namanya ini? Maf'alun. Terus yang terakhir isim alat yaitu mif'alun. Kemarin sudah saya dalami belum? Ini isim alat ada 2 belum? Sudah atau belum? Belum. Sekarang dalami. Tulis di bukunya biar cepat. Mujarab dulu, mujarab. Isim alat pada mujarab hanya ada 2, yaitu mif'alun, mi pasti tapi tanpa alif, dan mif'alun dengan alif. Itu sistem Pak. Jadi pengajaran saya itu step by step. Itu untuk apa? Untuk sesuatu yang sering digunakan untuk praktek baru diterangkan. Sepertinya kan sudah kelas pendalaman nanti. Dan sistem pembacanya. Ulangi, isim alat di dunia hanya 2, yaitu mif'alun dan mif'alun. Dari mana saya membedakan alif dan tidak jawab? Wajib dikasih alif apabila ikut wazan fa'ala yang mundurnya dibaca yaf'alu di fathah. Dari mana kita tahu? Yaitu apa? Fa fi'ilnya, lam fi'ilnya berupa huruf khalqi atau idhar. Itu pasti harus ada alifnya, tidak mungkin tidak. Selain ini mesti kesini, selain. Contoh, saya bilang fataha, wajib yaftahu, wajib di fathah karena lam fi'ilnya berupa ada alifnya enggak isim alatnya? Ada, karena dia itu wazan fa'ala yaf'alu, berarti ada miftahul jannah, kunci surga. Sobaha bahu wajib karena ada hak di belakangnya, berarti apa? Misbah, wajib dikasih alif. Nasoro yang suruh apa? Min soron tanpa alif. Udah tulis. Cukup 1 menit. Jadi pendalaman sudah 1 menit cukup. Tulisnya ya 1 menit lah. Sudah, tutup. Sudah ya nulisnya. Nurul yang lama ini tenang loh, nulisnya nggak apa loh. Karena kamu yang paling nol tuh. Semuanya ini pernah mendok semua ini. Ya, tutup. Sekarang pas ini sudah saya paham, saya tulis isim alat ada 2 sudah paham. Apa tadi?
yaitu mif'alun dan mif'alun, hapus. Sekarang tambah materi yang di atasnya lagi. Zaman makan ada dua, ini tambah materi ini. Zaman makan ada dua. Apa itu tadi? Tulis zaman makan ada dua, yaitu maf'alun yang dibaca ma tapi a, dan ada yang namanya ma pasti tapi ilun. Nah ini alun. Dan dari mana saya memilihnya? Jawab. Ini dilihat dari ainul mudhari. Ain bukan ain madinya, ain mudhari. Ain mudhari'nya kok dikasroh. Sudah kamu ikuti dia kasroh. Ain mudhari'nya selain kasroh apa? Domah atau fathah. Sudah ikuti dia fathah. Itu jadi itu contoh. Jalasa. Saya bukan mandinya, bukan. Mudhari'nya adalah yajlisu. Di kasroh berarti bacanya apa? Berarti majlis taklim, nggak mungkin majlis taklim. Kata ba fi'il mandi, saya nggak bakas mandinya, bakas mudhari'nya. Yak tubuh di doma. Berarti apa? Maktabun. Itu aja, ngapain sulit-sulit. Sudah tulis 1 menit hapus, itu aja. Jadi nggak perlu lama-lama tahun-tahunan. 1 menit hapus gitu loh. Biar cepat itu. Pusing belakang. Nanti praktek dulu, yang penting prakteknya. Tapi tulisannya sudah ada. Santai pokoknya, karena Anda 3 hari nggak main-main. Pokoknya besok saya minta mikrotesing. Darul, ya tambah materi itu cukup 1 menit lama-lama. Nanti yang penting prakteknya. Sudah saya ulangi, isim alat ada 2. Apa tadi? Mif'alun dan mif'alun. Sudah ketemu. Zaman makan ada 2. Apa tadi? Maf'alun dan maf'ilun. Isim maf'ul di dunia hanya 1. Isim fa'il di dunia hanya 1. Jadi isim fa'il bentuknya apa? Ada alif, setelah alif dibaca kasrah, fa'ilun. Isim maf'ul hanya 1, ada ma dan ada ain, ainnya dibaca doma, setelah ain boleh kasih waw. Mesti hanya 1 bentuk. Paham ini? Pertanyaannya, masdar mim mesti sama dengan zaman makan. Jadi kalau zaman makannya kok maf'alan, ini nanti ada maf'alun. Andai kata ini kok maf'ilan, ini nanti maf'ilun nanti. Jadi tinggal mengikuti masdar mim itu sama dengan zaman makan. Yang terakhir adalah masdar mim. Dalam nahwu maksud, masdar mim itu simai. Simai itu menurut orang Arab. Sudah itu aja. Jadi jangan dibantah lagi. Ya, seperti alhamdu. Coba kita cari contoh-contoh saja. Alhamdu. Anda mencari al sebagai tambahan. Tinggal hamdu. Hamdu itu kan isim. Carikan, masukkan di antara 6 ini apa? Alat tidak. Zaman makan tidak, terus isim maf'ul tidak, terus isim fa'il tidak, terus masdar mim tidak, terus oh ini adalah masdar ghair. Hanya itu saja untuk praktek menilai. Jadi paling mudah seperti itu. Ya, itu contoh. Jadi walhasil untuk masdar ghair adalah simai itu sami aman dengan orang Arab. Yang perlu diketahui adalah masdar itu apa sih?
Ya sama dengan kita tulisan Arab, kata dasarnya apa? Saudara. Mas sebagai tambahan. Ma tujuannya apa? Kalau isim maf'ul. Kalau mas sendirian namanya zaman. Jadi ini adalah zaman makan. Saudara artinya depan. Jadi masker artinya apa? Tempat depannya ada mimnya. Itu masker mim adalah depannya tidak ada mim. Masker mim berarti depannya ada mim. Istilah-istilah itu dari bahasa juga. Bisa diartikan masker sebagai kata dasar boleh. Itu nanti kelas pengarang. Ya. Walhasil saya tutup di sini. Kita bismillahirrahmanirrahim. Ke isim mujarrad halaman 65. Isim hanya ada 6. Masdar ghairu mim bentuknya fa'lan, masdar mim maf'alan atau maf'ilan, isim fa'il fa'ilun, isim maf'ul maf'ulun, zaman makan maf'alun maf'ilun, isim alat mif'alun dan mif'alun. Selesai. Sekarang saya ingin halaman 83. Namanya mazid. Nurul buka halaman 83 mazid. Ya, tak tulis di sini. Mazid itu apa sih? Jawab. Mazid itu artinya tambah. Halaman 83. Ada yang ditambah satu, bunyinya fa'ala. Ditambah apa nak? Ditambah tasjid. Ini fi'il madhi. Kata dasarnya fa'ala ditambah tasjid. Ada yang ditambahi satu, depannya tapi ditambahi setelah fa tambah alif, bunyinya fa'ala. Ini tambahnya alif. Setelah ini fi'il madhi namanya fa'ala. Ada yang ditambahi hamzah sebelum fa, bunyinya tapi tambahannya hanya satu, itu namanya tambahan satu. Apalagi terus habis itu coba fa'ala terus af'ala terus apa? Tafa'ala. Tambahannya tafa'ala adalah tambahannya dua, tak sama alif. Saya tulis dua. Terus tafa'ala maksudnya dua, yaitu apa? Tak sama tasjid. Terus ifta'ala, tambahannya dua, hamzah sama tak, itu namanya tambahannya dua. Terus infa'ala, tambahannya dua, hamzah sama nun, namanya dua. Terus itu tiga, namanya tambahan tiga, bunyinya ista'ala. Itunya apa? Hamzah sin tak, namanya tiga. Pertanyaannya, Pak, untuk apa ada mazid? Tambah itu tujuannya adalah untuk menambah arti. Itu pegang dulu. Tujuannya mazid itu untuk menambah arti sebenarnya. Ulangi. Jadi tujuannya mazid itu untuk menambah arti. Maksudnya bagaimana Pak? Jawab. Mohon maaf untuk Pak Guru, jangan bilang ini Syairullah, ini nanti pusing. Dia banyak. Itu pendalaman itu. Ambil seperti di kitab di kamus Yunus. 90% ini contoh. 90% sin dan tak. Itu 90% artinya harus ditambahi minta. Itu namanya tujuannya menambah arti. Jadi sinta artinya minta. Contoh, ghafaro, tiga kata dasar, ditambah sinta belakang, ditambah depannya hamzah sinta. Bunyinya apa? Istalfaro. Munduritnya apa? Yastalfiru. Ya belum pasti, bisa ya, bisa nun, bisa ham. Ya kalau hamzah menunjukkan pelakunya ya astaghfiru. Jadi artinya apa? Hamzah artinya saya, sinta artinya minta, ghafaro artinya ampun. Artinya apa? Saya mohon ampun, ampuni aku Peter Pan dunia. Ya, berarti itu tujuannya 90%. Jadi tujuannya ada mazid adalah tadi untuk menambah arti. Itu contoh sintak 90%. Ada lagi yang namanya tafa'al tak sama alif. 90% artinya adalah saling. Jadi contoh awana pertolongan. Coba ada perintah ta'awanu, kata besar awana, ada tak sama alif, artinya apa? Saling tolong menolonglah. 90% itu.
Gunanya apa nun? Nun namanya sayur jadi. Nanti apa contohnya? Saya contohkan. Terlalu lama nanti dalam praktek. Yang penting nanti dalam praktek. Tujuannya apa? Ada tasjid dan hamzah. Tujuannya dia apa nanti? Saya ambil yang paling logika dulu adalah sin, tafa'ala dan seterusnya. Nanti yang paling logika ada. Saya ulangi. Gunanya apa? Ada mazid untuk menambah arti. Itu pegang dulu. Dan masalahnya juga mujarad itu lebih sulit daripada mazid. Mujarad lebih sulit. Buktinya apa? Fi'il madhi fa'ala. Munduriknya itu bisa yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Kalau fi'il madhi fa'ula munduriknya yaf'ulu, yaf'ilu. Kalau mazid mesti munduriknya satu. Kalau fa'ala mesti yuf'ilu. Itu makanya wajib apa? Nurul. Istaf'ala mesti rul yastaqilu. Itu maksudnya gitu. Jadi paling mudah itu mazid. Infa'ala mesti yanfa'ilu. Makanya kamu harus hafal mazid mujarad. Apa tadi membuat fi'il amar, ngapain mikir itu susah? Gak usah. Nanti saya contohkan. Jadi kemarin saya cerita bina. Nah, saya pernah diundang di kecamatan saya Demak. Silahkan nanti kalau ke rumah saya. Itu satu kecamatan mengundang saya orang NU. Ada yang bilang mustahil baca kitab 6 jam di depan forum. Itu yang hadir itu kepala madrasah dan guru nahwu sekecamatan. Saya satu kecamatan kan paham. Ada guru kepala madrasah bermustahil baca kitab 6 jam. Saya menerangkan bina. Bina tahu nggak bina? Kamu nggak pernah dengar. Kamu pernah dengar bina apa nih? Coba. Bina sokeh, bina misal, ajwab, nakis, mudoaf, apa pokoknya itulah pokoknya. Kira-kira berapa bulan dulu? Berapa bulan Pak Guru menerangkan bina? Kira-kira berapa bulan? Kira-kira 3 bulan. 3 bulan. Cukup metode saya maksimal 10 menit. Berani nak 3 bulan 8-10 menit. Nanti saya tunjukkan. Dan gunanya apa bina? Kalau kamu berani jawab, apa gunanya bina? Mulai tadi saya sudah praktek baca kitab, nggak pernah saya menerangkan bina ajwa, bina nakis. Itu nanti apa? Nanti kelas berat. Berarti besok aja. Besok aja kelas guru karena besok kelas pengarang. Ulangi, mazid itu mesti bentuknya satu. Sekarang saya ingin contoh istafala ya. Apa kan coba? Istafala yastafilu wa mustaf'alan fa'al wa mustafilun wa dzaka mustaf'alun istafil tastafil. Coba saya tak membuat yang khusus yang mazid, yang contoh istaf'ala. Yang saya contohkan istaf'ala. Pertama apa? Masdar ghairu mim. Sama berarti apa? Saya tulis ini. Saya tulis mazid halaman 83. Apa berarti masdar ghairu mim? Apa? Bunyinya apa? Istaf'ala. Istaf'ala fi'il madhi enggak saya tulis. Yastafilu fi'il mudhari enggak saya tulis. Terus istif'ala namanya masdar ghairu, tak tulis istif'alan. Tak tulis istif'alan. Terus masdar mim masuk. Masdar mim namanya apa? Mustafilun 100. Mustaf'alun atau mustafilun? Mosok mustaf'alan mosok pinter nurul mustaf'alan. Lalu enggak penting tapi aneh enggak apa-apa lah mustaf'alan. Terus fahuwa nadarnya enggak saya tulis. Terus apa? Mustafilun. Terus wadakan nadarnya enggak saya tulis. Terus ini saya tulis bunyinya mustaf'alun. Terus istafil fi'il amar tasawil enggak saya tulis. Terus mustaf'alun zaman mustaf'alun isim alat tidak ada. Isim alat itu miliknya mujarad. Jadi walhasil bismillahirrahmanirrahim, tidak ada isim alat di mazid. Isim mazid adanya adalah masdar ghairu mim. Masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul dan zaman makan. Walhasil semua masdar, semua isim mazid, ulangi,
walhasil semua isim mazid kecuali masdar ghairu mim, namanya saja masdar ghairu mim. Apa artinya? Depannya tidak ada mim. Apa? Masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, zaman makan, mesti depannya harus ada mau. Jadi kaidah mu itu miliknya mazid dan semua isim harus ada munya. Mi miliknya mujarrad, isim alat. Ma miliknya mujarrad zaman makan. Itu pegang dulu. Ini kaidah. Jadi kesimpulannya mu itu ada dua. Mu ada dua. Mu sebelumnya dibaca fathah dan kasroh. Yang dibaca fathah ada tiga. Coba mana? Mu dibaca fathah namanya apa? Masdar mim, masdar mim. Terus ini namanya isim maf'ul. Terus ini zaman makan. Berarti yang dibaca kasroh yang mana? Oh, hanya satu namanya isim fa'il. Walhasil adalah semua isim mazid kecuali masdar ghairu mim mesti depannya ada mu. Sebelum akhir ada ya. Kalau i miliknya isim fa'il itu subjek, orang yang melakukan. Ya, paham ini? Tolong ditulis. Ini keterangan ini. Kesimpulan isim mazid. Enggak ada bukunya. Kesimpulan isim mazid. 1. Depannya harus ada mim yang dibaca mu. Wajib itu. Depannya harus ada mim yang dibaca mu kecuali apa? Masdar ghairu mim. Itu pertama. Sudah itu. Ini kesimpulan dari itu. Ya. Yang kedua, harokat sebelum akhir dibaca fathah kasroh. Fathah miliknya 3, kasroh miliknya 1. Namanya isim fa'il. Kalau ini apa? Masdar mim, isim maf'ul, zaman makan. Tulis. Yang ketiga, tulis dulu sih. Nanti awas langsung praktek nanti. Udah ulangi. Kaidah itu. Depannya harus ada mim yang dibaca mu kecuali masdar ghairu mim. Nomor 2, harokat sebelum akhir mesti hanya ada 2. Kalau tidak fathah kasroh. Fathah miliknya masdar mim, isim maf'ul zaman makan. Kasroh miliknya isim fa'il. Yang nomor 3. Semua tambahannya, tulis.
semua tambahannya bisa dilihat oleh mata. Mata itu kalau orang Jawa namanya meripat. Kalau orang Banjarmasin namanya apa? Ini loh, moto. Betul, moto atau apa? Kalau orang bahasanya Banjarmasin, meripat itu apa? Mata. Bahasa Banjarmasinnya apa? Menengok. Menengok. Allah Akbar. Menengok itu ganti menengok. Ya terima kasih. Mata atau menengok. Saya tak mengikuti Anda. Tapi hampir sama dengan Indonesia ini, menengok loh, menengok gitu. Beda bacanya. Menengok. Sebacanya sama menengok. Semua tambahannya bisa dilihat oleh mata atau meripat atau menengok kecuali af'ala dan fa'ala. Kecuali af'ala dan fa'ala. Kecuali fa'ala dan ini foto dulu nih kan. Terus saya foto dulu. Oh, saya syuting kamu. Foto. Ini foto dulu. Baru saya hapus. Ini penting inti ini inti. Sudah. Saya hapus. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hapus. Yang saya hapus yang ini karena saya praktek yang itu. Rul ada tulisan Arab, ini kelasnya Nurul ini. Rul ada tulisan Arab bunyinya begini. Mim non fa sod lam. Saya baca mini visi, boleh enggak? Harusnya apa? Kamu paham nggak tulisan saya yang belakang? Kamu nak ada tulisan Arab, mim di depan jangan kamu hitung. Ini kamu jangan kamu hitung. Tinggal berapa nak? Tinggal 4. Nun fa sod lam. Kata dasar ada berapa nak? Ada 3. Kata dasarnya fasola ada kelebihan nun mesti bacanya mustahil tidak. Karena semua mazid itu bisa dilihat oleh mata tambahannya. Dan kalau sudah ada mim mesti dibaca mu, tidak mungkin tidak. Itu kaidah. Jadi bacanya hanya 2. Karena ada kata dasar fasol ada kelebihan nun, ikut namanya infa'ala karena tambahannya nun, makanya wajib hafal. Yang lain jangan dihafalkan untuk ada apa khobar, aku nggak perlu menurut saya. Udah itu nggak penting, itu hanya teori-teori. Yang penting apal ini praktek baca kitabnya. Jadi ini bacanya hanya 2. Kalau tidak munfasol 3 atau munfasil selamanya. Makanya kamu harus hafal, coba hafalkan halaman 83. Infa'ala, kemarin sudah saya tunjukkan. Ayo, infa'ala saya infasol ayo. Infasolayan fasilu infisolan wamun fawamun wadakamun infasilatafin mun lain-lain tidak penting, yang penting sebelumnya kasrah dan fathah mesti, dan mu itu wajib hukumnya, tidak mungkin tidak. Jadi baca kitab mudah, dihitung dulu kalau lebih dari 4 mu itu saja. Kok hanya 3 mi atau 4? Ngapain nggak bisa baca kitab? Contoh aja. Nurul yang jawab, semuanya diam. Rul ada tulisan Arab. Mim, ta, jim, alif, nun, sim. Dibaca mi atau mu atau ma? Mengapa kamu baca mu? Jawab, mazid pak, gitu jawabnya. Ulangi nak. Mengapa kamu baca mu? Mazid. Ya tapi pak sedikit. Mazid pak. Itu masa orang iso. Biar jelas loh. Dari mana kamu tahu mazid nak? Dihitung, ambil 3 huruf, mana 3 hurufnya? Mana tambahannya? Oh, ada tambahan di sana tadi. Jim nun sin kata dasar, kelebihannya tak sama alif, mesti bacanya mu. Berarti ikut wajan if ta'ala, if apa? If ta'ala. Kan jadi bacanya apa? Hanya 2. Mutajannas miliknya 3, mutajannis miliknya 1 selamanya. Coba lagi. Nurul yang jawab. Rul ada tulisan Arab. Rul dibaca Rul apa? Mu. Mengapa kau baca mu? Karena
Mazid, Pak. Terima kasih. Mana mazidnya, mana aslinya? Safaro aslinya ada kelebihan alif ini kata dasarnya fa'ala. Oh, berarti ada kelebihan alif setelah fa bunyinya fa'ala. Yang nomor berapa itu? 83 nomor berapa? Nomor 2. Makanya wajib hafal itu nanti bacanya sampai kiamat hanya ada 3, yaitu musafar miliknya 3, musafir miliknya 1. Satu namanya isim fa'il. Isim fa'il itu orang yang bekerja. Musafir artinya orang yang pergi gitu loh. Paham ini? Jadi mudah. Coba yang sulit tes langsung pada yang paling sulit pokoknya nih, Ghafuri. Ini coba baca nak. Muslim. Dari mana kamu bacamu? Karena dia mujarab. Mujarab. Lu mujarab kok mu? Mujarab itu mesti mas atau mi mustahil ada mujarab dibacamu. Sudah jadi aturan semuamu miliknya mazid. Kalau mujarab miliknya ma atau mi. Berarti ini jawabnya harus mazid, Pak, gitu. Oh, mazid. Ini yang sudah kasihkan dia yang mudah kamu. Mengapa mazid? Mana mazidnya? Tidak ada mazid. Kalau tidak tambah artinya tidak terlihat oleh mata. Kalau tidak terlihat oleh mata, pilih di antara dua ini. Itu kaidah. Oh, berarti ini kata dasarnya mesti dari mungkin salama, mungkin af'al aslama. Cocok? Ayo kita cari. Mesti bacanya ini 3, ini 1. Ayo bersama-sama. Aslama yuslimu islaman wa muslaman fa huwa muslimun wa dzaka muslimun aslim wa taslimus mestinya. Paham? Jadi kok dibacamu kok dihitung hanya 3, berarti tidak terlihat oleh mata. Itu mesti di antara 2. Paham? Alhamdulillah. Kok yang sulit pada kalau yang mudah nggak kan? Sudah lanjut. Enggak, maaf ya, sistem ini sistem membaca. Nah, baru yang udah baca kita tuh bilang sulit salah, karena ada sistem membacanya gitu loh. Paham ini? Nanti coba andai kata saya ingin coba ada hati sampahnya apa ya? Atau gini aja. Nah, bacanya apa ini? Mengapa bacamu? Mana kata dasarnya? Fadola. Mana kelebihannya? Tak sama alif. Mesti bacanya 2 ini. Ini 1, ini 3. Mutafadil dan mutafadil. Gitu. Kata dasarnya tafadola, tafadolu, tafadulan, wa mutafadil. Fahuwa mutafadil. Tafadul. Sudah. Paham ini? Mudah. Tutup. Ngapain susah-susah? Nah, kalau bisa ini nanti awas mulai praktek baca kita. Siap, aku ada kudulnya. Biar sekalian tambah materi. Hari ini biar kata betul. Insya Allah kata. Ulangi, manggis belum ya? Manggis belum. Tambah materi. Tidak ada di bukunya. Manggis. Apa? Nanti manggis belum, ini kelas pengarang betul teman-teman, ini bukan kelas murid ini. Nanti malah pusing, nanti terakhir tambah materi dulu. Namanya isyarna tambah materi dulu. Tidak ada bukunya, harus ditulis ya. Isyarma. Sudah saya ulangi. Isyar itu singkatan dari isim isyarah. Jadi isim isyarah kan tadi apa? Hadza, hadhi, dzaka, tilka, dzalika, ulaika. Isyarma, isim isyarah. Ketemu ini mohon subhanallah. Kalau saya menerangkan isyar, mesti saya ingat dosen bahasa Arab di Batam. Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya ini seorang dosen bahasa Arab. Baru kali ini saya
bingung gara-gara isim isyarah. Baru kali ini saya paham. Itu masuk seorang dosen paham gara-gara dari saya. Itu dosen bahasa Arab. Isim isyarah. Ini contohnya. Isim isyarah itu ketemu isyarna isyarma. Kalau isyarna hukumnya adalah mubtada khobar. Kalau isyarma hukumnya tabe. Tabe itu ikut depannya nak. Kalau ikut belakangnya namanya mundur, ikut depannya. Ya, saya ulangi. Isyarna dan isyarma hukumnya tabe. Kalau isyarna mubtada khobar, kalau isyarma hukumnya tabe, tidak punya jabatan, artinya mengikuti. Contoh yang isyarna. Hadza itu isim isyarah. Saya ulangi, hadza namanya isyar. Masjid matona. Nah, kalau isyarna hukumnya apa? Allahu Akbar. Mubtada khobar pasti hadza jadi mubtada, masjid menjadi khobar. Mengapa mubtada dibaca rafa dibaca dah mabni? Karena dia mabuk. Jadi dikasih huruf jar ya wabiha dan tetap dah walaupun tidak huruf jar. Karena nama ulangin ya. Hadza masjid. Pasti hukumnya isyarna adalah hadza isyar namanya mubtada, masjid namanya nam, mesti khobar hadza masjidun. Karena khobar dibaca rafa, masjid isim mufrad, rafanya mudhoma. Jadi pokoknya kacamata nggak mungkin enggak mungkin. Dari mufrad ke mudhoma sudah selesai. Sekarang isyarma. Apa isyarma? Contoh, saya contohkan. Alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin dan al-ayat. Ya. Zalika itu isyar. Zalika namanya apa? Isyar. Kitab namanya ma. Isyarma hukumnya apa? Tabe itu ikut. Kalau dalika ini karena dalika itu isim permulaan kata mesti menjadi mubtada dibaca rof. Mengapa dibaca rofanya kalau dibaca dalika mabni? Karena dalika itu mabuk. Sekarang kitabu atau kitabah atau kitab jawab kitabu karena dari isyarma adalah tabe. Kalau ini rofa, ini harus rofa. Kalau ini nasab, ini nasab. Kalau ini jar, ini jadi bacanya langsung satu paket. Dalikal kitabu adapun itu kitab itu. Gak benar. Kalau pada sarang itu mesti itunya ditegaskan. Itu. Biar muridnya itu yang tidur gak jadi tidur. Ulangi nak. Ini tidak punya jabatan, paham ini? Saya ulangi. Artinya dia nggak usah jadi khobar, jadi fa, nggak usah mengikuti dia. Paham ini? Coba. Saya penasaran dengan Nurul. Rul, tes yang ini Rul. Ada tulisan Arab. Ro'aitu melihat siapa saya. Saya melihat itu ada pekerjaan, ada pelaku saya. Mesti maf'ul bih. Melihat pada apa? Melihat pada itu masjid. Zalikal masjid. Diam semuanya. Khusus spesial Nurul. Ro'aitu zalikal masjid. Dua alhamdulillah pusing. Rul, dalika itu namanya isyar. Masjid namanya ma. Isyar ma hukumnya apa nak? Tabe atau ikut. Kalau ini nasab berarti ini nasabnya baca alamatnya isim mufrad. Nasabnya apa? Nasabnya apa? Ini kan nasab berarti ikut nasab kan? Fathah dong. Berarti ro'a itu dalikal masjidah. Tahu gak kamu? Itu namanya isyarma. Isyarma itu nggak usah kasih jabatan, ikuti dia. Paham? Coba lagi. Ini kelasnya Nurul, masih Nurul ini. Iktakafa beritikaf. Siapa Zaidun, siapa Zaid? Iktikaf di mana Zaid tadi? Iktikaf di itu masjid. Fi dalikal masjid. Mengapa kamu baca di? Dia. Dari mana kamu tahu Zaid? Karena isyar ma. Lu mengapa ini isyar ma kemana kamu jer? Karena isyarnya berupa jer gitu kan dimasuki fi kan?
Kalau isarnya jar, jadi harus jar, itu saja paling mudah. Paham gak nak? Coba apa? Alhamdulillah kamu paham. Walaupun lupa tak apa, yang penting paham itu. Terima kasih. Pusing belakang. Tidak penting dulu. Yang penting kakaknya harus siap-siap. Jangan main. Saya nggak mau tes kakaknya hari ini. Tapi nanti baca fotokopi dulu. Ya, nurul dulu. Roll baru. Saya contohkan lagi. Di Al-Quran ada loh. Bunyinya begini. Ini Al-Quran loh. Wala taqrabah. Coba saya. Banyak orang baca ini bunyinya apa? Ulangi. Wala tambala. Coba saya ingin tahu. Nabi kita Muhammad, Nabi kita nama siapa? Nama siapa? Mim domahmu kok Muhammad. Mim domah. Pernah jenengan Nabi kita Muhammad atau Muhammad? Ngeri gak ini? Pernahkah Anda bilang Nabi kita Muhammad? Mim domahmu mestinya itu orang tilawati sebenarnya. Tapi orang tilawati gak ada baca muda ada. Mo. Namanya moto. Masa moto? Nabi kita nggak sadar kan? Masa Muhammad? Mestinya Muhammad. Jadi ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang sholat tahiyatnya dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadmu? Sah atau enggak? Jawabnya saya nggak berani. Terima kasih. Nanti kalau haram malah batal semua nanti kacau. Ya kurang baik lah. Yang baik Muhammad. Saya ulangi. Wala salah wala takrobah. Janganlah ini fi'il amar, fi'il anu, fi'il mudhari' nahi. Janganlah engkau mendekat Adam dan Hawa. Siapa yang dilarang oleh Allah? Adam dan Hawa. Dilarang mendekat pada apa nak? Maf'ul bih dibaca nas. Wala takrobah di syajarah. Pak nurul aja Allahu akbar. Sajarah. Wah tadi malah biu. Sajarah. Rul. Sajarah. Mengapa kamu berani tak? Jawab nak. Isar. Isar itu ikut isim isyarohnya. Karena ini nasab, ini harus nasab. Nasab sudah nasab. Sajarah isim muf. Nasabnya alamatnya. Paham nggak ini? Tulis dulu. Jas tulis kan? Nah jadi nomor ini penting udah. Jadi yang nomor 2 ini enggak main-main. Nah jadi isyarna isyarma. Ulangi. Isyar itu isim isyarah, nakirah, isyarma isim ma'rifat. Itu nanti sangat banyak di kitab. Nanti di Quran banyak sekali. Ya. Kamu tulis tadi ama. Berarti isyarna berarti hadza masjid. Kalau isyarma mungkin tadi zalikal kitab, hadis syajarota. Nanti satu kalimat pokoknya. Bacanya langsung satu kalimat. Jangan dipisah-pisah. Nanti kalau kelas berat pertanyaannya, Pak, maksudnya tabir itu apa? Tabir kan ada 4, ada bagian itu nanti kelas pengarang, enggak kelasnya. Pokoknya kalau Anda minta pengarang sekarang, monggo nanti hari terakhir. Hari ini enggak boleh.
tambah materi. Namanya saya ulangi tadi sudah saya jelaskan halaman 19. Ada namanya coba halaman 19. Nah kamu bukan halaman 19. Tadi ada namanya jar majrur dorob halaman 19. Halaman 19 paling atas ada namanya jar harus ada majrur, dorob harus ada madruf ya. Saya contohkan. Zaidun fit dari. Tadi saya ulangi. Zaidun fit dari. Wah, ulangi nak. Fit dari fi namanya huruf jar. Jar itu mohon maaf pokoknya usahakan jangan mengejek guru kita ya, jangan ya. Saya dulu mulai kecil juga jar huruf jar. Yang benar huruf jar. Ulangi karena isim fa'il jarun. Asalnya jarirun, amil. Kalau ini makmulnya namanya majrur. Ya, yang dijadikan ulangi fi namanya huruf jar, dar namanya majrur. Jar majrur saya kumpulkan jadi satu bahasa namanya jamur. Jadi jamur itu singkatan dari jar majrur. Ini saya tulis tambah teori. Ada namanya jamur. Jamurna, jamurma. Jamur ya. Jamurna, jamurma. Apa hukumnya? Hukumnya adalah baik jamurna atau jamurma mesti hukumnya satu, yaitu khobar. Ini khusus kamu nak tulis yang apa adanya. Muqaddamun, muqaddam didahulukan, khobar didahulukan, plus mubtada muakhor diakhirkan. Mubtada muakhor. Lagi hukumnya jamurna adalah khobar muqaddam, mubtada muakhor. Sama, ini juga sama hukumnya adalah khobar muqaddam, mubtada muakhor. Untuk yang Pak Guru, mohon maaf, nanti jenengan akan jangan terpancing dengan teori sebenarnya. Artinya teori sebenarnya begini. Syaratnya mubtada mesti ma'rifat. Boleh nakiro ada asal dan saweh. Sesuatu yang memperbolehkan. Mana dalilnya dalam alfiyah? Wala yajuzul ibtida bin nakiro malam tufidka indah. Itu hanya gaya. Ini semua saya cerita ini kan biar hati dengan Pak Din hafal alfiyah. Padahal hafal saya hanya satu itu. Ternyata mohon maaf, dulu saya pas kalau nyata itu, jadi pondok sarang itu nggak hafal alfiyah, nggak mungkin bisa lulus, pasti kok. Ada teman saya namanya Rozi, walaupun terbaca kitab, tapi hafalan alfiyah nggak bisa naik. Ya saya dulu hafal betul, sekarang setelah nikah lupa, gitu loh. Jadi yang ingat yang penting-penting saja. Tadi syaratnya mubtada, syaratnya hal wahidun bisa hafal, yang penting-penting saja. Jadi saya sekarang ini nggak mau menghafalkan alfiyah 1000 pusing, enakan hafal Quran atau hadis. Jadi yang penting-penting saja, dengan jangan terpancing dengan teori. Syaratnya ada, itu pasti itu karena kelas pengarang yang untuk anak jangan seperti itu. Jadi intinya adalah jamur itu jar majrur, baik setelahnya berupa nakir atau ma'rifat mesti khobar muqaddam atau mubtada muakhar. Saya contohkan di dalam nahwu dulu. Fit dari itu namanya jamur. Setelahnya rojul itu namanya na. Ini namanya na. Ini namanya jamur. Ada jamur na hukumnya apa? Ini khobar didahulukan, mubtada di sama dengan fit dari zaidun. Ini khobar muqaddam, ini mubtada muakhar dengan istilah. Ini namanya jamur, ini namanya ma. Jadi jamur ma hukumnya sama dengan jamur na. Jadi, Pak, kalau dalam alfiyah kan mengapa rajulun kok dijadikan mubtada? Boleh karena dia musawweh, artinya diakhirkan khobarnya. Loh ini kok boleh saja, banyak sekali. Nanti di dalam Al-Qur'an dengan bilang walillahi mulkus samawati walillahi ma fis samawati walahul hamdu. Ada enggak walahul hamdu? Ada khobar muqaddam mubtada muakhar. Mentang-mentang ma'rifatnya di belakang enggak boleh saja. Walhasil kok khobar jamur di depan mesti khobar muqaddam, mubtadanya harus di akhir, itu pegang dulu. Jadi contoh ini adalah walahul hamdu.
Ya, ini contoh yang aku aja. Saya contohkan, saya ulangi. Jadi semua jamur na ataupun jamur ma hukumnya apa tadi? Mesti khobar muqaddam mubtada. Itu bukan mudah. Nanti saya contohkan dalam Al-Quran nanti aja. Sementara ini teorinya harus mata dulu sudah. Namanya jamurna jamur ma. Tambah materi. Udah nih? Tulisnya sudah belum? Sudah. Tulis dulu. Kita bundur plus Qur'annya nanti saya berani praktek. Setelah ada jamur, aku ulangi, ada namanya mamangis belum? Mana mama, nama nana, nanas, apa? Mamangis jamur, isarna, isarma, jamurna, jamur ma. Ya. Sekarang saya ingin tambah materi, judulnya adalah, ini mohon maaf ini, tak anggap semua lah. Yang penting pokoknya Nurul sebagai contoh eksperimen. Nurul buka judulnya namanya Amil Nawasek, halaman 35. Halaman 35 judulnya Amil Nawasek. Mantap nih, pokoknya khatam insyaallah. Nah, di hari ini khatam, nanti besok baca tafsir, baca Fathul Qorib Gundul harus berani semua. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 35 atau berapa? Amil Nawasek. Jangan baru 25 atau berapa? Amil Nawasek. Dia ada 25 itu yang itu. Sebelahnya 25, 26. Lupa ya. Halaman 26. Judulnya Amil Nawasek. Bismillahirrahmanirrahim. Amil Nawasek. Ini kata dasarnya naskhun, perusak. Ada alif di tengah-tengah namanya jenggot muntal jumu. Mesti ada beberapa. Jadi nawasek beberapa perusak, tak tulis perusak. Amil nawasek itu ada 3 tempat, yaitu Kana dan saudaranya. Bacakan dulu saudaranya Kana, siapa itu Nurul? Kana, saudaranya sebelahnya. Kana waktu sampai saudara sebelahnya. Bacakan saya Kana. Kana, Dulla, Bata, Alfa, Asbaka, Amsa, Soro, ada Soro ya, nanti banyak dan seterusnya. Yang penting bosnya namanya Kana, bosnya dulu. Ada yang namanya Inna, bosnya namanya Inna. Inna dibaca kasro. Saudaranya siapa? Bacakan saya. Inna, Anna, Ka'anna, Lakinna, Laita, terus Ja, ada lafal Ja'ala. Awas nanti di Quran banyak. Yang penting itu saudaranya Inna, bosnya tapi Inna. Ada lagi namanya Dunna dan saudaranya. Siapa saudaranya Dunna? Bacakan saya. Dunna, Hasiba, Ja'ala, ada lafal Ja'ala lagi nanti Dunna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke sini. Perlu diketahui, Kana itu adalah bos, anak buahnya banyak tadi. Dia mempunyai anak 2. Anak pertama namanya Isim, anak kedua namanya Khobar. Sama dengan Inna, punya 2 anak. Anak pertama namanya Isim, anak kedua namanya Khobar. Tapi kalau Dunna bukan Isim dan Khobar, tapi Isim dan Isim. Makanya untuk yang ini saya jelaskan di belakang. Yang penting saya menjelaskan Kana dan Inna dulu, karena hampir sama nama anaknya. Saya ulangi. Kana mempunyai 2 anak namanya apa? Isim dan Khobar. Inna punya anak 2 anak, Isim dan Khobar. Coba lihat halaman 27, judulnya Fungsional Amil Nawasek. Fungsinya. Bacakan saya fungsinya. Kana wa akhwatu, apa fungsinya apa? Tarfaul isma wa tansibul. Terjemahkan saya apa itu? Merofakkan. Kana merofakkan isimnya dan nah kesimpulannya ini lihat nah. Anaknya Isim dibaca rofa,
pegang dulu. Khobarnya kana dibaca Nasab. nasab, itu penting dipegang dulu. Coba beda dengan inna, terbalik. Inna anaknya dibaca, anaknya yang isim dibaca nasab, khobarnya dibaca terbalik dengan kana. Saya ulangi, jadi isimnya kalau kana dibaca rofa, kalau inna dibaca nasab. Kalau kana khobarnya dibaca nasab, kalau inna khobarnya tinggal paham ini? Ini namanya fungsional amil nawasih. Pertanyaannya, Pak, apa yang dimaksud perusak, Pak? Jawab. Yang namanya perusak ini wajib merusak pada mubtada dan khobar, wajib. Jadi tadi kalimat ada dua, susunan kalimat di dunianya dua, yaitu mubtada dan khobar mempunyai istilah namanya tadi apa? Jumlah ismiyah. Ada yang namanya fi'il dan fa'il, punya istilah namanya jumlah fi'liyah. Yang namanya amil nawasih mustahil bertempat di sini. Nah, mustahil ben mustahil ben kiamat. Mesti tempatnya wajib di mubtada khobar, itu wajib. Contoh, ada tulisan Arab. Nasoro menolong, siapa yang menolong? Zaidun, siapa Zaid? Menolong pada siapa? Bakron, pada Bakar. Terus dimasuki inna contohnya, itu akan kiamat tidak mungkin karena ada fi'il dimasuki apa? Amil nawasih. Jadi yang dimasuki amil nawasih harus apa? Mubtada dan contoh. Ada lafal Zaid, Nasir. Zaid pasti jadi mubtada karena awal kat Zaidun, karena mubtada dibaca rofa, ulangi mubtada dibaca rof. Zaid isim muf, rofanya alamatnya dom. Mesti ada khobar dibaca rof. Nasir isim muf, rofanya alamatnya. Kalau sudah ada mubtada dan khobar dimasuki kana atau inna sah, itu boleh. Tapi perlu diketahui namanya saja amil nawasih. Amil nawasih perusak. Bahasa Inggrisnya itu destroyer. Bahasa Inggrisnya namanya, bahasa Jepang namanya bom. Bahasa PU-nya di Indonesia ini namanya bulldozer. Tahu bulldozer? Ada yang namanya slender. Tahu slender? Dia itu slender bom. Nah, artinya adalah kalau ada mubtada dan khobar kok dimasuki kana sah, tapi mubtadanya wajib dibom menjadi isimnya, khobarnya dibom menjadi khobarnya. Isimnya dibaca apa isimnya kana? Rofa, karena mufrad rofa tetap karena Zaidun. Terus khobarnya dibaca nasab. Awas nasab, isim mufrad nasabnya Allahu Akbar. Mulai pusing ini, tanda-tanda pusing. Fathah, karena Zaidun Nasirun. Itu loh nak, paham? Coba ulangi semuanya diam, langsung nurul. Zaidun Nasirun, bomnya berupa bukan kana. Ini mubtada khobar. Dibom dengan inna. Bunyinya apa nak? Inna sedikit, mubtada dibom menjadi isimnya inna dibaca nasab, berarti inna dan itu tegas tahu anda ada alnya ya. Nasab berarti mufradnya alamatnya fa inna zaidan nasi ron, tetap inna zaidan nasi ron. Paham gak ini? Coba semuanya diam. Ini kelasnya Gofuri. Kelasnya Gofuri, semuanya diam. Jangan diwakaf, saya nggak boleh diwakaf. Alina aku nggak boleh mewakafkan satu kalimat. Harokati saya. Allahu ghafurun rahimun. Allahu ghafurun rahimun. Coba, ayo kita manain dulu. Kita nahwukan. Allah menjadi apa? Menjadi mubtada. Karena apa jadi mubtada? Karena isim. Awal kata. Allah isim mufrad. Rofanya dhammah. Dimudhafkan boleh nggak? Tidak boleh. Mengapa? Karena ada alif lam. Karena isim ma'rifat. Isim ma'rif cocok, berarti mubtada harus ada khobar dibaca rofa. Ghafur isim mufrad. Rofanya alamatnya dhammah. Dhammahnya ru atau run. Mengapa kamu tanwin? Karena dia tidak ada alif lam. Karena dia tidak ada. Tidak ada alnya. Nakirah. Mengapa enggak kamu hidupkan?
karena dia Oh berarti harus tanpa tangan karena dia berarti ghafuru rahim min alhamdulillah mulai pusing. Ghafur adalah rahim adalah Allah Akbar. Tadi saya tulis wazan fa'ilun spesial. Artinya wazan fa'ilun itu spesial. Boleh bertempat pada isim fa'il dan isim maf'ul. Ini kan wazan rahimun sama dengan itu bukan tapi namanya nas. Ini kan isim fa'il kan? Tadi sudah saya tulis isim fa'il yaitu wazan fa'ilun dan isim maf'ul wazan maf'ulun. Ada yang spesial yaitu wazan fa'il. Jadi fa'ilun itu nas. Ketemu nas. Nas mulai pusing kan? Sifat jadi Allahu ghafurun rahimun yang dulu. Jadi makanya nggak boleh ditanwin. Paham ini? Yang jawab langsung turun. Bomnya kanarun. Di bawah rul. Biasanya ada wawunya di Quran. Kalau nggak bisa berarti nggak pernah ngaji Quran. Wa kanallahu ghafur. Nggak pernah baca Quran. Ini kamu rul. Ini dibom menjadi isimnya. Khobarnya dibom menjadi khobar. Isimnya karena dibaca apa rul? Rofa berarti tetap rul. Terus khobarnya dibaca nasabnya berarti nasab Allahu Akbar. Isim mufarrata rofanya doma nasabnya kasrah itu fathah berarti ghafu sama jangan ghafuron rahiman karena ini sifat ghafuron rahiman mesti itu di Quran ada wa kana Allahu ghafuron rahim. Coba ghafurun rahimun tadi ghafurun rahimun bomnya innarun di Quran ada innallah. Kamu hafal. Inna isimnya dibaca nasab karena isim mufrad nasabnya apa? Kasratus. Innallaha ghafur. Dia roh langsung karena tidak mungkin mudhof kena ghafurun rahimun ketemu sama persis. Paham ini? Coba. Serentak saya kok penasaran dengan survei. Saya kan sekali mengajar mesti survei sambil survei. Tolong serempak yang hadir di sini. Saya nggak boleh diwakafkan. Tolong jangan diwakafkan. Ayo dengan insting kebiasaan kita. Jangan diwakaf. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Astaghfiru ada hamzah namanya saya. Sinta artinya minta. Ghafara artinya saya mohon ada pekerjaan ampun, ada pelaku ya Allah menjadi maf'ul dibaca nasab Allah isim nasabnya alamatnya andi menjadi mudhof mustahil Allah adalah andim adalah ma ketemu sifat mensifati lafal Allah. Jadi adi ini sesuatu saya keliling Nusantara sampai kiai sama. Astagfirullahaladzim, saya bingung saya. Kenapa orang Indonesia kok saya kiainya pasti adimi? Karena dia suka makan mie gitu loh. Jadi salah ini kacau ini. Artinya dia terpancing dengan kata-kata la haula wala quwwata ayo illa billahil aliyil azim. Ya pasti mir karena ini ma ketemu ma adalah sifat, ma ketemu ma sifat. Ini terpancing dengan dimi ini. Mulai besok nggak boleh masuk istighfar kok mi. Makanya dikasih mi terus dulu. Nah, ini contoh. Paham ini? Seberapa ini? Pas 3 menit lagi istirahat, jam 1 masuk, awas jadi nanti khatam, besok kelas pengarang. Insya Allah besok, tolong besok yang pulang bawa Fathul Qorib masing-masing, datang ke sini bawa Fathul Qorib masing-masing yang ada di rumah. Kita tutup alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.